Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Berliana Putri dari Universitas Lampung, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Biologi. Baik, di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang mutasi. Nah, mutasi. Pertama yaitu pengertian mutasi. Nah, mutasi adalah suatu peristiwa perubahan atau kerusakan dari suatu struktur kromosom. Nah, ternyata nih struktur kromosom ini ternyata juga bisa rusak dan mengalami perubahan. Kayak cuman kita aja gitu kan yang bisa berubah. Ternyata struktur kromosom juga bisa berubah nih. Nah, terus bagaimana sih bentuknya gitu kan, dan apa yang akan terjadi jika struktur kromosomnya berubah atau rusak gitu kan. Oke, kita akan lihat macam-macamnya. Nah, yang pertama yaitu mutasi gen. Nah, pada tingkat mutasi gen ini ada beberapa bentuk juga. Yang pertama yaitu kita akan bahas tentang dilesi dan inersi basa nitrogen. Nah, yang pertama dilesi. Dilesi ini adalah penghapusan atau pengurangan satu atau lebih basa nitrogen pada gen. Nah, jadi jika pada kondisi normal seperti ini adalah kondisi normalnya, ya, terjadi dilesi, terjadi adanya penghapusan atau pengurangan nih pada susunan basa nitrogennya. Nih, kalau di sini kita ambilnya contohnya untuk yang susunan basa nitrogen yang kedua ya. Oke. Pada di sini kita akan menghapus G, sehingga akan menghasilkan susunan basa nitrogen jadi seperti ini. Ketika G dihapus, maka A, basa nitrogen A akan bergeser ke kedua. Ya, akan bergeser ke susunan yang kedua, sehingga yang selanjutnya juga akan mengikuti, sehingga akan menghasilkan pada susunan basa nitrogen yang terakhir itu hanya memiliki 2 basa nitrogen, sehingga tidak dapat menghasilkan suatu protein atau asam amino. Ya kan, kita bisa lihat jika pada kondisi normal susunan di atas bisa menghasilkan 7 asam amino, sedangkan jika mengalami dilesi dia hanya menghasilkan 6 asam amino karena susunan yang terakhir ini tidak dapat diterjemahkan sehingga menghasilkan codon stop. Oke, yang selanjutnya yaitu inersi. Inersi adalah penambahan atau penyisipan satu basa nitrogen pada gen. Jika yang tadi ini adalah pengurangan, nah kalau ini ditambahin nih, nah apa sih yang bakal terjadi gitu kan? Nah, oke, kita lihat pada kondisi normalnya, kita masih meminta contoh dari yang basa yang kedua ya, susunan basa yang kedua. Nah, kita bisa lihat pada kondisi normal ya, ini komplit semua pasangannya 3-3 dan bisa dapat menghasilkan 7 asam amino atau protein. Nah, jika ditambahin unsur T, nah, basa T pada GCG, nah, apa yang bakal terjadi? Seperti ini teman-teman. Nah, ketika GCG ditambahkan unsur T, maka G akan bergeser ke susunan amino yang ketiga. Begitupun seterusnya, gitu kan? Nah, dengan bergesernya G ini ke susunan ketiga, nah ini juga mengakibatkan perbedaan asam amino yang dihasilkan. Nah, kita bisa lihat ya, jika asam amino yang ketiga ini pada kondisi normal menghasilkan cysteine, ini menghasilkan leucin. Begitupun selanjutnya. Nah, selain itu selain perbedaan asam amino yang dihasilkan, ada juga yang di terakhir ini terdapat basa nitrogen yang tidak digunakan gitu kan, yang seperti terbuang gitu ya, karena dia hanya sendirian, tidak dapat menghasilkan apapun gitu. Yang 2 tadi saja tidak bisa diartikan, apalagi sendirian gitu, apalagi yang jomblo gitu kan. Oke, kita lanjutkan yang kedua. Yang kedua yaitu substitusi atau penggantian basa nitrogen. Ya, yang pertama itu transisi. Nah, terjadi apabila adanya penggantian satu purin dengan purin lainnya atau pirimidin dengan pirimidin lainnya. Nah, ingat ya, kalau transisi itu purin dengan purin, pirimidin dengan pirimidin. Oke, kita lihat contohnya pada kondisi normal. Nih, guys, kita masih ambil di yang kotak kedua ya. Ada apa ya dengan kotak kedua? Kenapa kita selalu ngambil contoh yang kotak kedua? Gak apa-apa, cuman kebetulan aja. Oke, GCG. Nah, GCG ini pada unsur C ya. C ini adalah miliknya si pirimidin. Nah, kita ambil si pirimidin. Oke, kita lihat ketika si C diganti dengan T. C dan T ini sama-sama punya pirimidin ya. Oke, bagaimana sih hasilnya? Apa yang akan terjadi? Nah, jika yang tadi, yang awal-awal itu dapat mengakibatkan pergeseran
ya, pergeseran antara yang kedua menjadi yang ketiga gitu kan, pokoknya melakukan pergeseran nih antara masing-masing basa nitrogennya. Nah, kalau yang si transisi ini pada substitusi ini hanya mengganti di basa nitrogen yang itu aja, gak berpengaruh dengan yang lainnya. Nah, ini lihat, kita bisa lihat ini C ya, kita ganti yang di sini diganti dengan T nih. Hanya susunan yang di sini yang berubah, sedangkan yang lainnya tidak berubah nih. Nah, yang diganti pun nih, yang berganti asam aminonya yang dihasilkan pun berbeda, arginin dan histidin. Nah, yang berbeda juga ya cuman ini aja, yang lainnya tidak berpengaruh sama sekali. Oke. Yang selanjutnya yaitu transversi. Nah, kalau transversi ini teman-teman, ini adalah pergantian antara purin dan pirimidin. Nah, berlawanan nih, kalau yang dari purin-purin, pirimidin. Nah, kalau ini purin dan pirimidin. Nah, kita coba lihat bagaimana contoh kasusnya. Nah, akhirnya tidak yang kotak yang kedua. Oke, kita contohnya ada di kotak yang kelima, TTC. Nah, TTC ini merupakan punyanya si pirimidin. Ada apa dengan pirimidin? Kenapa kita tidak menggunakan pirimidin? Tidak apa-apa. Oke, pirimidin. Nah, pada kasus ini TTC digantikan dengan GAA, ya. Apa yang akan terjadi? Sama seperti yang tadi, hanya berpengaruh pada susunan basa nitrogen yang hanya ini saja, yang lainnya tidak berpengaruh, gitu kan? Nih, leusin, lisil, leusin, yang lainnya tetap sama, ya. Kita bisa lihat, teman-teman bisa lihat di sini hanya sama. Jadi perbedaan antara transversi dan transisi itu, jika transisi itu purin dengan purin, pirimidin dengan pirimidin, sedangkan kalau transversi itu purin dengan pirimidin. Ingat ya teman-teman. Oke, yang kedua adalah mutasi kromosom, tingkat kromosom nih. Nah, tingkat kromosom juga itu memiliki beberapa bentuk. Nah, yang pertama kita lihat, yang pertama yaitu translokasi. Nah, translokasi ini terjadi apabila suatu bagian kromosom pindah ke kromosom lainnya yang bukan homolognya. Yang bukan homolog ini bisa dikatakan pasangannya ya, atau kumpulannya seperti itu. Nah, kita coba lihat studi kasusnya. Nah, pada kondisi normal, ini kondisi normal. Nah, pada kondisi normalnya seperti ini ya, pasangannya seperti ini mereka. Ya, kelompoknya seperti ini. Nah, ketika si XYZ ini datang dan pecah, ya, si A, B, C, D, E, F, G ini pecah, kemudian ditambahkan datang nih si XYZ sebagai orang ketiga, sebagai orang ketiga. Nah, mereka ingin kembali lagi nih, ketika pecah mereka mau kembali lagi, gitu kan? Nah, ternyata si EDC ini bukan bergabung kembali dengan si ABFG nih. Kan harusnya jika ini harusnya kan mereka bergabung kembali nih dengan ABFG dan XYZ dibiarkan saja. Nah, jika pada translokasi ini, nah si EDC-nya bergabung dengan XYZ sehingga menghasilkan produk yang seperti ini ya. EDC bergabung dengan yang bukan homolognya. Nah, ini bukan homolog nih. Ini adalah kromosom lain yang bukan homolognya si EDC, karena homolognya EDC seharusnya itu ABFG seperti itu. Yang kedua itu inversi. Nah, inversi ini terjadi jika kromosom patah di dua tempat nih, udah patah dua lagi dan yang kemudian diikuti penyisipan kembali gen-gen pada kromosom yang sama dengan urutan terbalik. Nah, dibalik-balik tuh udah patah, dibalik pula ya kan. Oke, kita lihat bagaimana prosesnya. Nah, nih. Ini adalah kondisi awalnya ya, teman-teman. Susunannya seperti ini. Nah, kemudian patah di dua tempat gitu kan. Nah, ini patahnya di bagian sini. A, B, dan E patah. Ya, patah. Ini patah di dua tempat. Kemudian penyisipan kembali gen-gen pada kromosom dengan urutan yang terbalik. Maksudnya terbalik ini bukan dibalik-balik ya. Maksudnya ini AB seharusnya pada kondisi awal itu kan AB harusnya dengan C ya, berpasangan dengan C, sedangkan FG itu berpasangan dengan E. Nah, jika pada terinversi ini, AB itu ketika setelah patah ya, dia akan berpasangan dengan E, sedangkan FG dengan C, gitu kan? Itu kan terbalik ya kan? Antara AB dan FG pasangannya terbalik seperti itu. Jadi ini inversi itu patahannya, hasil dari patahan akan berpasangan dengan pasangan temennya. Habis patah direbut lagi. Kemudian yang ketiga, delesi. Nah, delesi ini terjadi jika patahan kromosom yang mengakibatkan hilangnya satu bagian kromosom. Nah, nih terjadi patahan kromosom, nih dipatah. Ya, masih kromosom yang sama, bentuk kromosom yang sama, ya ini patah. Ya, patah yang mengakibatkan
hilangnya satu bagian kromosom. Seharusnya seperti ini, ya. Kemudian jadinya seperti ini. EDC tidak lagi mempunyai ABFG dan ABFG tidak lagi mempunyai EDC seperti itu. Jadi ketika patah, AB hanya bergabung dengan FG, tidak bergabung dengan EDC, sehingga menghasilkan produk yang seperti ini. Baik, yang keempat itu duplikasi. Nah, duplikasi ini adalah penambahan, ya, adanya penambahan bahan kromosom sehingga suatu bagian kromosom terdapat lebih dari 2 kali dalam satu sel diploid. Nah, sel ini merupakan diploid, ya. Sifatnya diploid. Nah, ada duplikasi. Bagian mana duplikasinya? Yaitu bagian FG. Jadi FG ini memiliki tambahan bahan gitu, ya, sehingga dia menghasilkan dua basa. Nah, FG seperti itu. Ada duplikasi di sini. Nah, itu dia pembahasan yang saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.